Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ittaqullah ta'ala faqad fajal muttaqun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa taqsimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Qala alladzina amanu wa hajadu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ajim darajah indallah wa ulaika humul faizun. Hadirin kaum muslimin ahli jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berakhir. Hari-hari penuh ujian telah kita lalui. Godaan setan sudah kita hadapi. Panji-panji kemenangan akan kita raih. Ditandai dengan gemuruh kalimat takbir, tahmid dan tahlil saling bersahutan ketika matahari di akhir Ramadan tenggelam di kaki langit. Sedih, lenyap, datang gembira laksana tentara pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari kemenangan telah kita raih. Lalu bagaimana agar kita supaya kemenangan ini tetap kita pertahankan sampai akhir zaman? Untuk itu, mempertahankan kemenangan yang telah kita raih, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajjaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ajim darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka,
adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hadirin kaum muslimin ahli jamaah Id yang berbahagia. Ayat tersebut di atas menunjukkan ada 3 hal yang perlu kita laksanakan untuk mempertahankan kemenangan yang telah kita raih di akhir Ramadan ini. Yang pertama, meningkatkan iman. Iman yang bagaimana yang akan kita pertahankan kemenangan yang telah kita raih? Tentu iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menurut keyakinan kita sebagai ahli sunnah bahwa iman itu al-imanu wa tasdiqu bil qalbi wa iqrari bil lisani wa amal bil arkan. Iman itu adalah dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Maka jelaslah bagi kita bahwa iman yang dapat meraih dan mempertahankan kemenangan adalah iman yang diamalkan di dalam perbuatan sehari-hari, bukan iman yang hanya menghiasi bibir saja. Yang kedua, orang yang berhijrah. Hijrah yang dimaksud bukanlah secara fisik, melainkan hijrah secara rohani, yaitu pertama, hijrah mental. Hijrah mental adalah hijrah nafsu, antara lain nafsu amarah, yaitu nafsu yang selalu cenderung kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berbuat tidak benar, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia, seperti selalu menebarkan berita yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan, kebencian. Nafsu seperti ini yang harus kita hijrahkan dalam rangka meraih kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang cenderung memulai menyesali perbuatan buruknya. Dia sering merenung, mengkritik semua perbuatannya yang keliru. Selanjutnya dia selalu berusaha agar perbuatan buruk yang telah dilakukan tidak terulang lagi, sehingga ia berusaha untuk melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Nafsu ini sudah baik, tapi belum dikatakan berjiwa mulia. Yang selanjutnya, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah mempunyai nafsu ini, dia akan selalu membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya, menambahkan kedamaian, keselamatan di muka bumi ini. Oleh karena itu, jika di akhir Ramadan ini kita sudah mampu menghijrahkan nafsu kita kepada nafsu mutmainnah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah, seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 dan sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nafsu mutmainnah arji'a ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hijrah kultural, yaitu hijrah dari keterbelakangan menuju kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, majelis taklim jangan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Di akhir Ramadan nanti, mari kita teruskan majelis taklim di masjid-masjid, di musola, di mana kita berada. Yang ketiga, hijrah sosial, yaitu hijrah dari masyarakat yang berpecah belah menuju masyarakat yang bersatu. Karena persatuan dan kesatuan adalah merupakan modal untuk meraih kemenangan, seperti pepatah mengatakan,
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin kaum muslimin ahli jamaah yang berbahagia, sudah saatnya marilah kita sama-sama menyusun barisan yang lurus, mencari persamaan, mengurangi perbedaan, memupuk kedamaian. Jika ada yang berbeda, semoga perbedaan itu mendatangkan rahmat. Yang keempat, hijrah material, yaitu hijrah dari ketidakberdayaan ekonomi menuju perekonomian masyarakat yang kuat dengan cara antara lain menunaikan zakat kepada lembaga resmi seperti pada Basnas di daerah masing-masing. Keberdayaan ekonomi umat insya Allah akan mampu membentengi kita dari pengaruh yang mendatangkan mudarat yang dapat mengakibatkan hancuran akidah. Karena tidak sedikit, banyak sekali umat Islam menjual akidah karena lemah imannya, lemah ilmu pengetahuannya, dan lemah ekonominya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk berusaha mencari nafkah untuk meningkatkan taraf hidupnya seperti diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatil shalat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadirin kaum muslimin ahli jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah tidak menginginkan hambanya berpangku tangan mengharapkan keajaiban seperti menanti